Apa yang mau dibawa? Kalau pernah kau buat pondok pesantren, kalau pernah dengan tanda tanganmu, APBD-mu, APBN-mu kau bantu pesantren, di sana mereka membaca Quran, mengalir tetesan pahalanya ke liang lahatmu, ke liang kuburmu. Di tengah malam mereka sholat tahajud, mengalir doa mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Selama menjabat, apa yang kau bangun? Bangun taman-taman kota. Apa yang terjadi dengan taman kota? Orang pacaran tiap malam minggu. Siap-siap dosa jariahnya mengalir. Apa yang kau bangun selama kekuasaanmu? Kau buat surat izin hiburan, izin diskotik, izin. Apa yang mereka lakukan di dalam? Dugem. Apa itu dugem? Duduk sambil gemetar. Selagi hayat dikandung badan, selagi seragam masih ada, selagi pistol masih menyala, selagi tanda tangan masih berguna, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Masih kuat takbirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana, nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1 2 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam, dibeli di Teluk Dalam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar semua Bapak Ibu? Adik-adik semua sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya diundang Bang Mat Ali untuk datang acara haul almarhumah ibu beliau. Bisa Ustaz Somad datang ke Morawali dalam acara haul ibunda saya? Saya katakan, saya hanya bisa datang ke Sulawesi Tengah
setahun hanya 4 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Di luar itu saya tidak bisa datang. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jadi kalau ada yang mengatakan mengundang Ustadz Abdul Somad itu susah, payah, jelimet, ribet, sulit, tidak guys. Saya akan datang sesuai dengan 4 hari yang saya janjikan. Saya berada di Sulawesi Tengah ini hanya 3 malam. Hari Kamis datang, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ahad pulang. Tidak boleh lebih dari 3 malam. Nanti khawatir buka cabang. Nah, jadi memang 4 hari ini adalah jadwal saya. 4 hari berada di Sulawesi Tengah, dan masih ada 2 hari lagi. Besok hari Sabtu, hari Ahad. Mudah-mudahan semuanya lancar, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sebetulnya Bang Mat Ali mengajak saya mau melihatkan, menunjukkan perjalanan beliau. Ustaz Somad, saya dulu tinggal di pelabuhan, jalan kaki ke SMA 1. Jadi kita jadinya penasaran kan, pelabuhannya di mana, SMA 1-nya di mana. Akhirnya dibawanya saya hari ini. Itu pelabuhannya Ustaz Somad, SMA 1-nya di sana. Terus saya jalan kaki Ustaz. Wow, amazing. Jadi kalau ada anak sekarang sekolah, naik motor, naik sepeda, naik ojek, naik grab, mengeluh, dikit-dikit healing, dikit-dikit liburan. Ini mental kerupuk. Beliau jalan kaki dari pelabuhan sampai ke SMA 1. Di SMA 1 Bungku itu Pak Ustadz, Bungku betul. Itu Pak Ustadz dalam lumpur. Tapi tadi saya lihat bagus. Dulu lumpur, sekarang sudah bagus. Jadi sebetulnya beliau ngundang saya ke Morowali ini mau ceramah atau melihatkan tempat beliau. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Jadi kalau kita mau berkenalan dengan orang, kita mesti sampai ke kampung halamannya, mesti sampai ke sekolahnya. Dan saya lihat tadi sekolahnya, Masya Allah, Tabarakallah, bagus sekali. Ada masjid, nama masjidnya Masjid As-Sa'adiyah. Ini Masjid As-Sa'adiyah, masjid apa nih? Rupanya nama ibu beliau. Masya Allah. Ada convention hall, tempat pertemuan. Masya Allah, Tabarakallah. Andai teman sekolah saya dulu bisa membangunkan masjid di sekolah saya, membuatkan tempat pertemuan, membuat halamannya menjadi bagus. Andai setiap anak sekolah ingat gurunya, pulang ke sekolahnya, membangunkan masjid, membuatkan ruang pertemuan. Tapi banyak orang kacang lupa, karena memang kacang sekarang nggak pakai kulit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya didatangkan kemari nampaknya untuk tausiah ceramah, tapi saya sebenarnya ingin dikenalkan untuk mengambil iktibar pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu. Ilmu tidak terbatas dalam kitab, ilmu tidak terbatas dalam ruang kelas, ilmu tidak terbatas dalam ceramah. Dalam perjalanan saya ke Morowali pun saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu. Mudah-mudahan ini dapat diamalkan oleh anak-anak muda kita sekarang. Sukses, berhasil, pulang ke sekolah, bangun masjid, sayang pada guru, cinta pada teman dan sahabat. Mudah-mudahan menjadi inspirasi insyaallah. Amin ya rabbal. Nanti Ustaz Somad akan saya bawa ke kampung saya, kata Bang Mat Ali. Di mana kampungnya Bang? Morowali. Cuman saya lupa nanya berapa kilometer. Pas saya cek di Google, 10 jam. Bisa meninggal saya sampai di sini. Alhamdulillah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mata saya terpejam,
Begitu bangun sudah sampai. Mudah-mudahan dimudahkan Allah pula segala urusan kita dunia akhirat insyaallah. Man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang memudahkan urusan orang, apalagi urusan tausiah, urusan dakwah, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dimudahkan Allah segala urusan akhirat, urusan dunia, urusan kiamat. Semua yang hadir ini mudah-mudahan dimudahkan Allah urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya. Oh, kok makin kuat ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad mau saya bawa ke kampung saya di Morowali. Di sana ada bupati yang membantu pondok pesantren 21 pesantren, dapat bantuan 1 miliar, dapat bantuan kelas, dapat bantuan asrama, dapat bantuan. Dan Ustadz nanti akan bertemu dengan bupati yang mengirimkan anak-anak ke Tarim, Hadramaut, ke Ahgab University sebanyak 70 orang. Saya makin penasaran. Saya tanya, orangnya masih hidup? Pak Ahmad Ali, masih hidup. Wah, ini makhluk unik yang perlu dibudidayakan. Ini bupati-bupati begini ini sudah banyak yang musnah ini. Mereka ini nasibnya udah seperti dinosaurus sekarang. Akhirnya tadi pas mendarat, turun pesawat di airport, saya pun dikasih tahu sama Bang Man Ali, ini orangnya yang saya ceritakan. Saya tengok gayanya nggak meyakinkan. Masya Allah, tapi amalnya luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Taslim. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Saya ini orangnya penasaran. Maka tadi pas makan saya tanya, apa betul Pak Taslim membantu pondok pesantren? Betul Pak Ustadz. Saya nggak percaya sepenuhnya dengan Bang Man Ali. Saya tanya, apa betul Pak Taslim mengirim 70 anak santri dari Morowali ke Tarim, Hadramaut, ke Ahgab University? Betul Pak Ustadz. Terus Bapak nggak ditangkap KPK? Bapak kok berani? Pendidikan rakyat adalah tugas negara Pak Ustadz. Wow. Kalau beginilah bupati dulu di kampung saya, mungkin saya lebih cerdas daripada ini. Saya terus terang sampai ke Morowali ini sakit hati saya. Kenapa Ustaz sakit hati? Saya dulu berangkat ke Mesir, berangkat nggak diantar, pulang nggak dijemput. Anak-anak Morowali diberangkatkan, pulang disambut. Terus terang sampai kemari, makin sakit hati saya. Diberangkatkan, diberi beasiswa, pondok pesantren dibantu, pulang. Mudah-mudahan orang Arab, orang Islam, ulama, kalau ketemu dengan orang begini, kafarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak jenis-jenis manusia seperti ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memangnya dulu Ustaz waktu ke Mesir gimana? 100 anak Indonesia dapat beasiswa ke Mesir. 100 anak Indonesia yang ikut tes 1000 orang. Di antara yang lulus itu namanya Abdul Somad. Ustaz Somad jangan sombong Ustaz. Ini bukan sombong, mau ngasih motivasi ke adik-adik kita di sana. Dan mau menjelaskan ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Berangkat Abdul Somad lalu buat surat permohonan ke kantor Badan Amil Zakat Nasional. Kepada Badan Amil Zakat Nasional, saya mau berangkat ke Mesir, tolong bantu. Alhamdulillah ibu saya disuruh datang. Ibu, besok datang ke kantor Basnas, anaknya mau dibantu. Ibu saya pun datang. Setelah itu pulang dari kantor Basnas, saya tanya, Mak, dikasih bantu berapa? 20 juta, 200.000. Makanya di mana-mana saya ceramah sekarang, saya sampaikan, bupati, wali kota, gubernur, kirim anak-anak santri kemanapun mereka mau belajar, ke Al-Azhar Kairo Mesir, ke Darul Hadis Maroko, ke Ummul Qura Makkah, ke Ahqaf University Yaman, kirim mereka. Kenapa Ustaz kalau udah cerita ini berapi-api? Sakit hati. Saya tidak mau saya mengalami, adik-adik saya juga mengalami yang sama.
Alhamdulillah. Ini selama berkeliling setiap tempat-tempat ini. Kemarin pergi ke Ampana, Bang Ahmad Ali membagi qori yang hafal Quran, yang menang juara musabaqah tilawatil Quran, yang menjadi dewan juri, dewan hakim, berangkat umroh. Saya tanya total, berapa semua yang diberangkatkan ini Bang Ahmad Ali? 100 Ustaz. Mendengar 100. Saya juara musabaqah tilawatil Quran tahun 88, 89, 90 tingkat kabupaten, pendidikan, kebudayaan, Asahan, Sumatera Utara. Cuman dikasih piagam sama piala, sudah bekarat pialanya sekarang. Tapi di Kabupaten Morowali, di Provinsi Sulawesi Tengah, ini kalau saya ceritakan seterusnya, nanti adik-adik ini akan mengatakan itu derita lo kali. Kira-kira beruntung tidak umat Islam yang ada di Kabupaten Morowali dan di Provinsi Sulawesi Tengah ini? Beruntung sekali. Mudah-mudahan cerita inspirasi ini ibu-ibu didik anaknya dengan baik, anak ibu akan sukses, mereka membangun pondok pesantren. Tadi saya dibawa ziarah ke makam ibunda almarhumah As-Sa'adiyah, Hajjah As-Sa'adiyah. Kami baca Yasin. Masih ada orang di Morowali kalau meninggal dibacakan Yasin? Alhamdulillah. Di tempat lain anak-anak sudah nggak bisa baca Yasin. Ambil handphone, buka MP3 Yasin. Mohon maaf ya Bu, aku nggak bisa baca Yasin. Dengar aja sendiri. Tadi kami masih baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Yakin. Soalnya di tempat lain pernah saya tes Yasin, semua mulutnya bergerak. Pas mulut saya bergerak, mulutnya bergerak juga. Pas saya diam, dia diam juga. Rupanya Yasin lip sync. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau Ustadz Somad ceramah ke sana, ceramah ke sini, kalau Ustadz capek, kalau Ustadz kena serangan jantung, kalau Ustadz meninggal dunia, siapa yang akan menggantikan Ustadz Somad? Dulu saya khawatir, dulu saya cemas. Setelah sampai ke Morowali, setelah sampai ke Sulawesi Tengah, saya tidak cemas sedikit pun. Kenapa? Santri-santri dari Kabupaten Morowali akan melanjutkan dakwah Islam. Takbir! Saya pula yang takut jadi. Tadi pas kami lagi makan malam dengan Pak PJ Bupati, hujan selebat-lebatnya. Dalam hati saya, ada nggak manusia di tanah lapang ini? Tapi saya tengok Pak Ahmad Ali slow aja, nyantai aja. Saya tengok Pak PJ slow aja. Dalam hati saya, ini mereka ini niat atau enggak ini undang dia? Saya tengok Pak Taslim juga nyantai aja, malah foto-foto. Saya yang gelisah. Ini ada orang enggak nanti di tanah lapang? Tapi begitu sampai di sini, manusia kanan kiri atas bawah semua. Saya terus terang selama tausiah, baru di sinilah jamaahnya keliling, tengah-tengahnya kosong. Pas tadi sampai, gimana saya mau ceramah nanti? Seakan-akan bisikan hati saya itu didengar oleh Satpol PP. Langsung mereka bawakan itu plastik semua, dan jamaah pun berdatangan. Saya tidak sedang melihat jamaah datang berebut tempat duduk. Saya sedang melihat seakan-akan saya dengan ibu saya waktu kecil dulu datang pengajian. Saya melihat ibu-ibu bawa anak kecil. Saya ingat, begitulah dulu ibu saya mengejar tempat duduk untuk mendengarkan tausiah membawa saya. Saya sedang melihat makcik saya sedang melihat tante saya sedang melihat bibi saya.
ini adalah saudara saya, berbeda pulau, berbeda bahasa, berbeda suku, tapi kita diikat dengan satu ikatan perasaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, kenapa dibuat Allah tadi hujan begitu lebat? Allah mau kasih tahu, hai Abdul Somad, kalau kau ceramah di waktu malam, suasananya tenang, orang ramai, itu biasa. Tapi kalau hujan lebat, tanahnya becek, banjir, air mengenang, orang ramai, itu hanya ada di Morowali. Morowali ini bukan cuman dalamnya nikel, cuman atas, bukan hanya atasnya kelapa sawit, padinya menghijau, tapi orangnya juga makhluk-makhluk yang luar biasa. Maka kalau Anda ingin bertemu dengan makhluk luar biasa, datanglah ke Morowali. Saya sudah berapa kali ke Morowali? Baru pertama ini kan? Tapi rasanya kok kita udah lama bertemu. Kata jamaah, Ustadz aja so akrab. Kita memang di alam nyata baru malam ini ketemu, tapi di alam ghaib kita sudah selalu bersama. Di mana? YouTube. Jamaah ini sudah tahu semua dengan Ustadz Somad, udah kenal, udah sering lihat. Malam ini cuma mereka mau meyakinkan mana orang yang menghabiskan paket saya 2 GB ini. Saya pandang ke kanan Satpol PP, saya pandang ke kiri Satpol PP Wati. Perempuan. Morowali ini aman atau tidak aman? Aman. Kenapa pengawalan Ustadz Somad begitu ketat? Ternyata setelah turun dari mobil tadi baru saya paham, ini ada gerakan emak-emak garis keras. Dikhawatirkan akan menarik jubah Ustadz Somad, menarik kain Ustadz Somad. Itu maka mereka mengawal malam dengan pengawalan yang ketat dan sempurna. Siap, gerak. Salatullah, salamullah. Itu adik-adik yang pegang bendera Palestina sudah menyalakan lampunya. Jadi yang bawa senter, yang ada handphonenya pakai blitz, tolong dihidupkan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup, jangan lama-lama, ketiak basah. Kita memang sur, kawan sebelah meninggal. Saudara geng, ini kita di Indonesia apa di Palestina ini? Di Indonesia, tapi di depan saya bendera Palestina. Anak kecil sudah diingatkan tentang saudara di Palestina. Dari kejauhan nampak anak-anak kita memegang bendera Palestina. Inilah orang Morowali. Sedangkan Palestina aja dia jaga, apalagi kamu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira anak-anak muda yang hadir malam